Halo friend, welcome back to my channel Anaru Brother. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya friend. Nah, di video kali ini Anaru Brother akan membahas mengenai perbedaan antara Honda Scoopy dengan Yamaha Vino. Apa saja yang menarik? Yuk simak terus video Anaru Brother hingga akhir ya. Nah friends, seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe pastinya, agar Anaru Brother bisa terus berkembang dan bisa memberikan video-video terbaik untuk sahabat Anaru semuanya. So, kita lanjut ke pembahasan. Rivalitas antara Honda dengan Yamaha tidak hanya terjadi di ajang MotoGP, tetapi sampai ke produk sepeda motor matic mereka. Salah satunya adalah persaingan motor matic mungil, Honda Scoopy dan Yamaha Vino. Kedua sepeda motor ini memiliki desain yang bisa dikatakan mirip, sama-sama menggunakan desain klasik layaknya sepeda motor klasik. Tidak hanya itu, keduanya memiliki kapasitas mesin yang tidak berbeda jauh. Lantas, faktor apa saja yang bisa dijadikan pembanding sebelum memilih untuk membeli Yamaha Vino atau Mio Scoopy? Berikut penjelasannya. Yang pertama, desain. Kedua sepeda motor ini benar-benar memiliki desain yang mirip. Honda Scoopy tampil lebih berbobot berkat ukuran ban yang besar, serta desain bodi yang penuh dan memiliki jarak tanah yang tidak terlalu tinggi. Di lain sisi, Yamaha Vino tampil lebih kurus dengan desain bodi yang tidak terlalu gendut, serta jarak tanah ke bodi yang lebih tinggi. Terlihat dari jarak travel suspensi yang cukup tinggi. Yang kedua, fitur dan teknologi. Kita awali dari fitur di kunci. Vino punya Advanced Key System yang ada answer back system dan jika ditekan lama bisa membuka pengaman magnet kontak, yang juga menyala memudahkan memasukkan kunci saat gelap. Sementara Scoopy punya alarm dan answer back system, jadi tak hanya mudah cari posisi motor di parkiran, tapi juga lebih aman dari maling. Geser ke bawah, kedua skutik ini pakai side stand switch, sehingga jika lupa dilipat, maka mesin tidak bisa dinyalakan. Tentunya ini untuk safety. Di tuas rem belakang, Vino punya smart lock system, pengunci handle yang sangat mudah pengoperasiannya. Scoopy punya fitur pengunci juga, hanya saja sedikit lebih susah dioperasikan mesti pakai dua tangan. Namun nilai lebihnya ada Combi Brake System atau CBS. Kemudian kita pindah ke bagasi di bawah jok. Milik Vino kapasitasnya hanya 8,7 liter, sedangkan untuk Scoopy mencapai 15,4 liter yang muat helm bawaan Scoopy. Kemudian eco indikator di speedometer yang memandu berkendara irit ada di dua skutik ini. Bedanya jika Vino hanya mati atau menyala, Scoopy ada mati, redup, dan terang. Terang tentu lebih efisien dibanding redup, apalagi mati. Sebagai tempat tambahan, Vino dan Scoopy punya konsol di bawah stang. Bedanya milik Scoopy lebih dalam dan yang kiri terdapat power outlet 12 volt. Jadinya teman-teman bisa ngecas smartphone. Untuk di bagian penerangan, jika Vino pakai lampu biasa dengan reflektor model berlian, Scoopy sudah LED dengan proyektor. Kemudian kita lanjut di bagian speedometer. Kalau kita lihat, untuk di Scoopy ini menggunakan gabungan analog dan digital. Sedangkan di Yamaha Vino masih analog.
Kemudian lanjut di bagian ban. Scoopy dibekali ban ring 12 inci dan sudah tubeless. Sementara Vino masih 14 inci dan pakai ban dalam. Kemudian lanjut di bagian mesin. Yamaha Vino menggunakan mesin 125 cc berteknologi Blue Core. Mesin ini diklaim dapat menghemat bahan bakar hingga 50%, sehingga cocok bagi mereka yang menggunakan sepeda motor ini untuk keperluan komuter atau jam penggunaan tinggi. Sedangkan Honda Scoopy menggunakan mesin yang lebih kecil, hanya 110 cc saja. Tentu saja teknologi PJM FI ditambah dengan ESP menjadi sensor utama dalam sepeda motor ini, menghemat bahan bakar dalam setiap penggunaannya. Kemudian sedikit kelebihan, mesin Scoopy sudah dilengkapi dengan aplikasi ACG Starter, jadi lebih halus dan ada teknologi ISS atau Idling Stop System yang membuat konsumsi bensin lebih irit. Kemudian lanjut yang ketiga, yaitu riding position dan handling. Posisi berkendara Vino 125 cukup nyaman dengan posisi paha yang rata. Untuk pengendara dengan tinggi 168 cm masih dapat menapak jalanan dengan sempurna karena tinggi joknya hanya 745 mm. Jok punya busa tebal yang bikin betah. Sedangkan Scoopy punya tinggi jok 744 mm, bedanya tipis banget friend. Bedanya posisi kaki saat naik dek terasa lebih tinggi karena deknya tebal dan ada aki di dalamnya, membuat posisi lutut terasa hampir rata dengan paha, serasa duduk di kursi. Vino 125 dengan berat isi 98 kg sangat lincah diajak bermanuver dan meliuk dalam kemacetan. Apalagi ban hanya menggunakan ukuran 70/90 ring 14 depan dan 80/90 ring 14 belakang. Jadi wajar kalau manuvernya sangat lincah untuk selap-selip. Berbeda dengan Scoopy yang berbobot 99 kg menggunakan pelek ring 12 inci dengan ban depan 100/90 ring 12 dan belakang 110/90 ring 17. Terasa lebih mantap memijak aspal, namun handling masih ringan dan lincah. Bicara kenyamanan, keduanya punya karakter suspensi belakang yang mirip, yaitu cukup rigid terutama bagi pengendara di bawah 60 kg. Namun sisi positifnya, kedua motor ini jadi stabil saat diajak menikung kencang. Untuk boncengan sih jadi pas redamannya. Kemudian yang keempat, performa. Bicara performa mesin, keduanya punya karakter yang responsif di putaran rendah, sehingga cocok digunakan saat untuk jalan perkotaan yang stop and go. Buktinya catatan waktu yang sama untuk menempuh 0-60 km per jam hanya 7 detik. Selanjutnya dengan kapasitas mesin lebih besar, Vino yang 125 cc unggul pada trek panjang. Wajar karena tenaganya 9,4 dk per 8000 rpm dan torsi 9,6 Nm per 5500 rpm. Beda dengan Scoopy, mulai terasa lemas jika diajak melahap trek panjang. Tenaganya hanya 9 dk per 7500 rpm dan torsi 9 Nm per 6000 rpm. Jadi jangan heran, catatan 0-402 meter Vino unggul hanya 21,8 detik, sedangkan Scoopy 22,1 detik. Kemudian yang kelima, konsumsi bensin. Sama-sama menggunakan bensin pertama, konsumsi bensin kedua skutik injeksi ini ternyata selisihnya sangat tipis sekali. Dites oleh satu tester berpostur 168 cm dengan berat 58 kg, rata-rata Scoopy bisa menempuh jarak 48,7 km per liter,
sedangkan Vino 48,6 km per liter. Ya, beti lah alias beda-beda tipis. Nah friend, itulah tadi beberapa perbandingan antara Yamaha Vino dengan Honda Scoopy. Dan menurut Anaru Brother, dua-duanya oke dan dua-duanya bagus, karena masing-masing mempunyai keunggulannya tersendiri. So, menurut teman-teman, mana yang lebih baik? Silahkan kalian komen di bawah ya friend. Oke friend, sampai di sini dulu review dari Anaru Brother. Semoga video ini bisa membantu teman-teman untuk menentukan pilihan antara Yamaha Vino atau Honda Scoopy. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa pula nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Anaru Brother. Terima kasih untuk mengikuti video ini dari awal hingga akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you and bye-bye. Salam Anaru Brother.